sebuah tempat pemakaman umum yang berada di Desa Kedung Reja. Ya, di tempat ini ada sebuah padepokan atau panembahan yang disebut Panembahan Ki Ageng Mataram. Konon ceritanya panembahan ini dulunya sering adanya monyet dari bangsa siluman. Monyet ini kerap sekali muncul pada malam-malam tertentu menurut cerita warga. Kami pun mendatangi lokasi ini pada siang harinya untuk mengeksplor lokasi yang berada di tempat pemakaman umum. Ikuti cerita dan kisahnya hanya di Jejak Malam. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe supaya berkembang terus channel kami. Selamat menyaksikan. Penelusuran Pandu Wulung kali ini mendatangi sebuah tempat pemakaman umum di Desa Kedung Reja. Ya, tempat pemakaman umum di Desa Kedung Reja ini menyimpan banyak misteri. Salah satunya siluman kera. Siluman kera yang berada di komplek petilasan Ki Ageng Mataram ini kerap muncul pada malam-malam tertentu. Banyak sekali warga yang mendapati penampakan kera siluman di petilasan atau padepokan Ki Ageng Mataram. Selain kera siluman yang berada di tempat pemakaman umum di padepokan Karangcengkol atau tempat pemakaman umum Karangcengkol ini, dulunya sering banyak kera yang berkeliaran di area pemakaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di suatu pemakaman umum, tepatnya di Desa Kedung Reja. Di dalam pemakaman umum ini terdapat suatu penembahan. Ada apa? Penembahan apa? Kami pun melakukan penelusuran pada siang hari di Penembahan Ki Ageng Mataram. Pada saat kami memasuki area pemakaman, hawa mistis pun mulai terasa. Pada saat kami berada di area pemakaman, bulu kuduk merinding pada saat memasuki area petilasan Ki Ageng Mataram. Di suatu pemakaman umum. Di suatu pemakaman umum ini terdapat suatu penembahan. Penembahan itu adalah penambahan Ki Ageng Mataram. Tetap telusuri bersama Pandu Wulung. Kami pun menelusuri di area petilasan Ki Ageng Mataram. Langkah demi langkah, kami pun memasuki petilasan Ki Ageng Mataram. Ini adalah penembahan, ya, penembahan Ki Ageng Mataram, di mana cerita-cerita yang beredar di masyarakat, rumor di masyarakat dahulu kala itu banyak sekali kera-kera, ya, hewan kera yang berkeliaran di sini. Tetapi entah kenapa menghilang secara tiba-tiba. Dan setelah menghilang secara tiba-tiba, banyak sekali warga bercerita muncul satu sosok penampakan, yaitu siluman kera. Terkait benar tidaknya cerita itu, nanti kita akan temui narasumber atau juru kunci yang ada di dalam penembahan makam Ki Ageng Mataram. Tetap saksikan.
ini adalah penembahan dari Ki Ageng Mataram. Dan konon ceritanya dahulu, menurut narasumber setempat, ini di sini ada bangunan, yaitu bangunan Padepokan. Padepokan Ki Ageng Mataram. Dan dulu Padepokan Ki Ageng Mataram ini dibuat untuk menyiarkan siar agama Islam. Dan terkait cerita lebih dalam, nanti kita akan temui narasumber kita dari penembahan Ki Ageng Mataram. Beliau adalah kuncen dari penembahan Ki Ageng Mataram, yaitu Pak Karjorakun. Pak Karjorakun, perkenalkan, saya Pandu Wulung dari Cilacap, dan kali ini saya sengaja sowan ke penembahan Ki Ageng Mataram, Bapak. Betul. Tidak lain tidak bukan ingin tahu dan ingin menginformasikan kepada masyarakat setempat yang belum tahu sejarahnya. Dan kali ini kebetulan sekali Pak Karjorakun sudah bisa bersedia untuk sedikit berwawancara tanya jawab tentang sejarah petilasan dari Ki Ageng Mataram. Seperti apa sebenarnya cerita dari petilasan Ki Ageng Mataram, Bapak? Ini dulu-dulunya emang menurut sesepuh yang dulu gitu. Iya, jadi ini petilasannya Ki Ageng Mataram dulu sewaktu masih perjuangan lah, ibaratnya mengusir penjajah. Jadi dulu Padepokan atau Ya, memang petilasan tapi petilasan? tetap ya seperti balai desa kalau seperti sekarang. balai desa? Iya, nah, terus misalnya itu untuk pertemuan dengan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Oh, makanya ada kaitannya ya Ki Ada. Ageng Mataram dengan Prabu Siliwangi, Bapak. Ada ya ibaratnya itu kan teman gitu. Jadi ya sahabat lah ibaratnya. Itu yang megang Jawa Barat, sini yang megang Jawa Tengah. Misalnya ada apa-apa ketemu rembuk ketemu di sini ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Ya, untuk membangun untuk mengusir penjajah. Itu zaman penjajahan dulu. Jadi, gitu. teman-teman sahabat channel, jadi ini adalah sebuah petilasan di mana dulu tempat bermusyawarahnya antara Ki Ageng Mataram dan Prabu Siliwangi, di mana beliau berdua ini sering bermusyawarah bagaimana cara mengusir penjajah dari Iya. tanah air Indonesia. Dan antara Ki Ageng Mataram dan Prabu Siliwangi ini perbatasan ya, Bapak ya, Iya, iya, perbatasan iya. dan bertemunya di sini, Bapak. Sini. Dan dulu dibangun Padepokan. Iya, soalnya apa, kalau itu dulu kan zaman dulu jalan masih susah ya, kendaraan masih susah. Itu lewatnya kan lewat perahu ibaratnya. Iya, nah, itu lewat Citando ke sana, singgah di Pangandaran, lalu mau menuju Batavia itu. Tapi sini dulu ya istirahat lah ibaratnya sini, lalu ke Pangandaran situ, lewat Citando sana, terus nanti terus ke Batavia. Tapi kan ibaratnya dulu mesti ibaratnya istirahatnya di mana nunggu situasi aman. Soalnya itu untuk mengusir penjajah itu. Jadi iya, jadi singgah gitu. Sini Pangandaran lalu ke Batavia, tapi ya nggak terus langsung gitu. Jadi sedikit-sedikit antara itu nanti udah aman baru jalan lagi. Banyak kerah, berarti banyak Dulu- kerah dulu bergelantungan. banyak kerah, misalnya ada orang kesini juga harus bawa ibarnya jajan lah gitu ya. Kalau nggak bawa jajan ibarnya diridoni terus gitu. Memang Jadi- kerahnya itu kerah asli atau kerah Asli, asli ya? iya. Terus masyarakat kan masyarakat sama itu semuanya pada ditanemin singkong. Iya. Lah itu ngerusak. Lah ngerusak lalu dialapulih sama masyarakat. Akhirnya Di Alapulih itu seperti apa, Pak? ya pokoknya diusir lah gitu ya itu akhirnya dia pergi entah kemana lah gitu. Oh. Jadi cak gitu hilangnya nggak ketahuan gitu. Jadi benar cerita yang tadi seperti saya katakan bahwasanya dulu memang benar-benar ada ratusan, Pak ya, Pak? Wah, Ratusan, lebih, iya, bahkan iya, ribuan. iya.
misalnya orang mau ke sini harus Harus membawa pasar. jajan untuk diberikan kepada Untuk kera berikan itu. mereka, iya. Kalau enggak, Tapi sayang sekali kera-kera itu merusak tanaman merusak tanaman warga masyarakat. atau tanaman-tanaman Iya. singkong dan lain sebagainya, Bapak. Maka masyarakat berinisiatif untuk mengusir kera itu ya, Bapak Iya, ya. diusir Oke. akhirnya. Dan setelah hilangnya secara tiba-tiba kera-kera tersebut, Pak, ada cerita sedikit lagi di sebagian masyarakat katanya ada siluman kera. Apakah Iya memang benar? betul, tapi kan itu enggak semua orang dikasih tahu. Nah, itu. Ya kadang-kadang muncul masih ada di sini. Siluman kera itu. Nah, jadi kadang-kadang muncul siapa yang ibaratnya punya nasib lah itu baru ngeliat gitu. Jadi siluman kera itu wujudnya itu seperti Iya, kera, asli kera. besar seperti Iya, itu, Pak. besar, iya. Dan itu ada beberapa warga masyarakat yang dikasih lihat penampakan tersebut, Bapak. Iya, tapi enggak semua orang Tidak gitu. semua orang, iya. betul sekali, Bapak. Iya, jadi, Tapi berarti benar sekali ada Iya. yang cerita yang beredar di masyarakat bahwasanya ada siluman kera di sini. Dan Bapak, kalau pohon ini pohon apa, Bapak? oh, saya juga kurang tahu saya ibaratnya sudah segitu besarnya, namanya itu saya nggak tahu apa. Coba, Pak, kemari dulu. Kalau untuk namanya Bapak kurang paham namanya. Iya, itu pohon apa? Tapi apakah pohon ini mempunyai suatu kesakralan tersendiri, Bapak? Ya kalau yang percaya ya emang ya punya ada gitu, tapi sekarang zamannya kan udah lain, jadi ada yang percaya ada yang enggak. Kalau yang percaya memang ada mujizatnya gitu, Ada Ada. kesakralannya, Iya, ada ada. keanehan tersendiri ya. kesalahannya. Jadi apakah petilasan dan pohon besar di depan petilasan ini, misalkan ada yang berziarah ke sini selalu menaruh sesaji di sini, Bapak, Enggak. atau enggak, Bapak? enggak itu ya sekitarnya yang khususnya di situ. Khususnya di sana, Bapak ya. Kadang-kadang ya orang yang misalnya orang nepi apa-apa ada yang tidur di samping ini, Ada yang tidur di sini ya. ya gitu. Jadi teman-teman sahabat channel, jadi banyak sekali peziarah-peziarah yang ke sini ya, Bapak. Karena ini hanya petilasan, berarti tidak ziarah tapi dia lebih spesifik ke apa ya? Hening di sini ya, Pak ya. Iya. Hening atau nepi ya, Pak ya. Iya, betul. Dan tidak apa namanya? Banyak juga yang sering tidur di sekitar pohon besar ini. Terkait ini pohon apa? Bapak juga kurang paham ya. Mungkin nanti kita bisa cari tahu informasi ini pohon apa. Tapi kalau dilihat dari tekstur pohonnya, tetap ini pohon yang benar-benar mempunyai kemistikan sendiri, Iya, Bapak. ada Seperti itu, mistiknya. Bapak. Pak, kalau boleh tahu, Pak, keanehan apa lagi selain ada muncul dulu ribuan kera dan setelah hilangnya kera itu muncul siluman kera, Pak? Apakah siluman kera itu menakut-nakuti warga atau bagaimana, Bapak? Enggak, itu hanya ibaratnya ya nampak aja lah gitu. Jadi mungkin ya ingin tahu atau ingin kenal bahwa ini orang tujuannya apa ke sini, apakah orang benar apa enggak, itu begitu ya. Makanya kalau yang ke sini itu benar-benar harus orang yang bersih, hati luar dalam. Kalau enggak ada apa-apanya. Oke, mungkin saya bisa ambil kesimpulan seperti ini, Bapak. Peziarah orang-orang yang ingin nepi di sini Iya. ke petilasan dari Ki Ageng Mataram Iya. ke sini untuk nepi, tetapi kalau mereka berdoa di sini tapi tidak lain tidak bukan, Iya. tetap permintaan juga kita minta kepada Allah Subhanahu Iya, wa taala. betul. Hanya tempatnya di sini. Iya, Jadi- lantaran dari ini. Kemungkinan Ki Ageng Mataram dulu di sini adalah membuat suatu tempat untuk bermusyawarah dan berdoa, karena memang tempat ini adalah tempat yang menurut Ki Ageng Mataram adalah tempat yang paling tepat mungkin, Bapak, untuk Iya. berdoa, untuk musyawarah, mengusir penjajah pada saat itu. Makanya masyarakat yang masih mempercayai adanya ritual tertentu, dia memilih ke sini karena dulu digunakan untuk berdoa Ki Ageng Mataram dan Prabu Siliwangi, Bapak. Iya. Seperti itu, Bapak. Nah, itu yang bisa dicontoh orang yang mempunyai akhlak baik, pintar, bisa ditiru. Jadi orang sampai sekarang nguri-nguri bahwa Ki Ageng Mataram itu patut diikuti. Orangnya jujur, baik. Kita di dalam petilasan Ki Ageng Mataram. Jadi di
sini bukanlah tempat untuk meminta kepada makhluk-makhluk selain Allah. Jadi di sini adalah tempat berdoa. Jadi dilarang untuk meminta sesuatu yang dilarang oleh agama tentunya, Bapak. Betul. Seperti itu. Iya. Apalagi kalau tujuannya tidak baik ke sini, mungkin siluman kera itu menampakkan diri dan tidak mengizinkan seperti itu, Bapak. Karena yang ke sini harus dengan tujuan yang betul dan yang bersih, gitu, Bapak. Karena kita juga perlu mencontoh dari Ki Ageng Mataram, yaitu orang yang jujur, orang yang taat beribadah, baik, santun, dan itu adalah yang perlu kita ikuti jejaknya, seperti itu, Bapak. Iya. Bapak, terima kasih sekali Bapak ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan hari ini, karena kita sangat berharap sekali bertemu dengan Bapak. Kita tidak mau memberikan informasi kepada masyarakat umum, kita tidak mau memberikan informasi kepada sahabat-sahabat channel saya, yang mana informasi itu adalah informasi yang kurang valid, Bapak. Iya. Maka kalau informasi itu kurang valid, banyak sekali komentar-komentar yang tentunya tidak baik juga, karena membuat karangan cerita. Kalau saya bertemu dengan Bapak, paling tidak Bapak adalah orang yang dituakan di sini untuk mengurus petilasan, Bapak. Walaupun Bapak hanya meneruskan, kan seperti itu, Bapak. Iya. Bapak sedikit ke arah sana, Pak, kenapa petilasan di sini ini di tengah, saya katakan di tengah-tengah pemakaman umum, Pak? Kemungkinan dulunya kan ya ada yang ini ya, jadi tempat pemakaman supaya ibaratnya selalu dikunjungi lah gitu. Oh, seperti itu. Jadi Orang jaroh, orang ke makam apa kan kesini gitu. Jadi mampir singgah sini dulu, lalu baru sini. Kembali ke penelusuran kita, di sini memang ada pohon besar. Ini kalau yang sedikit tahu ini kayak seperti pohon popoan ya. Pohon popoan ini memang sangat besar. Ini memang sangat luar biasa. Pohon ini memang sudah ada sejak bahkan sampai ratusan tahun yang lalu. Nah, untuk di sini masih betul-betul rindang, masih betul-betul alami, di ruang lingkup petilasan Padepokan Ki Ageng Mataram. Memang di luar Padepokan ini terdapat area pemakaman umum Desa Kedung Reja. Pemirsa, ini sekarang kita lagi berada di petilasan Padepokan Ki Ageng Mataram. Kita explore kali ini di Padepokan Ki Ageng Mataram. Assalamualaikum. Ya, kalau kita lihat memang di sini hanya ada apa ya, kosong ini ya, hanya ada tikar atau alat ini untuk orang-orang pada bersiar tentunya atau melakukan meditasi ya di ruang lingkup Padepokan. Kita akan masuk lebih dalam lagi. teman-teman sahabat channel, kita baru saja berkomunikasi, kita baru saja bertanya jawab kepada orang yang dituakan atau juru kunci dari petilasan Ki Ageng Mataram, dan kita sudah diizinkan untuk masuk ke dalam petilasan Ki Ageng Mataram. Ada apa di dalam petilasan tersebut? Ikuti saya. Sahabat channel, ini adalah petilasan dari Ki Ageng Mataram, dan kita akan masuk ke dalam bagaimana sekeliling dari petilasan. Teman-teman sahabat channel, dari tekstur bangunan di dalam semacam kayak pemakaman ya, semacam kayak batu nisan. Tetapi apa yang dikatakan tadi juru kunci, ini bukanlah suatu pemakaman,
tetapi dulu ini adalah suatu petilasan, tempat berdoanya Ki Ageng Mataram. Dan di sini terkait ada sisa-sisa dari bakaran kemenyan, tidak lain tidak bukan semua tujuannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya melewati dengan tata cara tersendiri menurut kepercayaan mereka. Jadi bukan adanya bakaran kemenyan ini bukan kita meminta kepada jin, bukan meminta kepada setan, bukan meminta kepada makhluk halus atau penunggu di petilasan Ki Ageng Mataram. Tapi tidak lain tidak bukan, ini sebagai media untuk kefokusan kita supaya doa kita menuju ke Allah Subhanahu wa taala dengan membakar menyan. Jadi jangan pernah salah persepsi dengan adanya kemenyan yang dibakar ya. Dan di sini terlihat sekali seperti ada bunga-bungaan di sini ya. Ini pokoknya saya tidak ingin bercerita yang tidak sesuai dengan kenyataan ya. Ini kemungkinan kepercayaan ya, dengan membuang dengan menaruh bunga-bungaan di sini tidak lain tidak bukan juga hanya sebagai media untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada bunga mawar. Katanya urip mawar-warni. Dan di sini ada bunga kenangan. Kenongene, kenongono. Dan di sini ada bunga kantil. Urip gumantil mari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi kita tetap masih berputar ke sini. Di sini. Nah, di sini cuma lebarnya sekitar 5x5 kalau tidak salah, kurang lebih 5x5. Dan di sini juga ada suatu kendi ya, mungkin di sini juga ada airnya di dalam mungkin. Oh, ini ternyata hanya tempat dupa ya, untuk dupa ya, karena di sini tidak ada airnya ya, hanya untuk dupa, tidak lain tidak bukan sama dengan seperti kemenyan tersebut. Oke teman-teman sahabat channel, tuntas sudah penelusuran pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menelusuri pada malam hari terkait adanya penampakan siluman kera. Apakah benar penampakan siluman kera itu benar-benar bisa kita lihat, bisa kita berinteraksi? Saksikan di penelusuran malam episode selanjutnya. Saya Pandu Mulung mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan dengan tayangan ini bisa menjadikan informasi buat kita semuanya. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya. Sampai jumpa.